Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kekuatan iman di dalam hati kita, sehingga kita masih sempat mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Kemudian daripada itu, marilah kita senantiasa perbanyak salawat dan salam kepada junjungan kita, yakni Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya barang siapa banyak mengucapkan selawat kepada baginda Rasul, maka nanti suatu kita berada di alam mizan, alam pertimbangan dosa dan pahala kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berikan syafaat atau bantuan kepada kita. Kaum muslimin, salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat kali ini kita akan sampaikan sebuah khutbah, yaitu maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hidup di dunia ini. Karena sungguhnya kita semuanya tidak pernah tahu, kita tidak paham mengerti. Begitu Allah Subhanahu wa taala jadikan kita menjadi makhluk yang paling mulia. Kita tidak pernah bayangkan, kita tidak pernah bermimpi bahwasanya kita dijadikan Allah menjadi hamba, menjadi makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang kata ulama 18.000 jenis makhluk hidup yang diciptakan Allah hidup di permukaan dunia ini. Ada juga yang hidup di daratan, di lautan, di udara. Tapi semuanya itu yang paling mulia adalah manusia. Apabila manusia ini beriman, apabila manusia ini taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka dia akan dimuliakan Allah dunia dan akhirat. Di dunia pun Allah SWT akan berikan kejayaan. Di dunia pun Allah SWT akan berikan kemuliaan. Begitu juga nanti kalau dia kembali kepada Allah, kembali kepada alam akhirat yang kekal abadi abadan selama-lamanya, dia juga akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah firman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, terkecuali untuk mengabdikan diri kepada Allah. Sesungguhnya maksud dan tujuan Allah SWT jadikan kita, bagaimana supaya kita ini mempersiapkan bekal kita. Terutama yang pertama, kita harus bekal adalah senantiasa kita menjaga solat kita. Karena amalan yang paling dicintai Allah adalah solat. Dan solat itu ditaobai seperti kepala dalam badan. Dan dalam tubuh manusia ini yang paling mulia adalah kepala kita. Walaupun ada kaki, tangan, tetapi yang paling mulia adalah kepala. Maka ditamsilkan bahwasanya solat itulah seperti kepala dalam badan. Pada suatu hari kita lihat ada orang berjalan-jalan, kemudian kita lihat dia minta sedekah kan, karena dia nggak punya tangan. Mungkin tangannya itu tertabrak mobil ataupun jatuh dari pohon sehingga dia nggak punya tangan. Dan kalau dia meminta sedekah, wajar diberikan, karena memang dia nggak bisa usaha lagi. Kaum muslimin salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga nanti kalau kita ada lihat ada orang di jalanan nggak punya kaki,
wajar kita berikan sedekah kepada dia, karena dia memang berhak menerima sedekah. Tetapi kalau ada kita lihat orang datang ke rumah kita, dia menggedor pintu, dia ucapkan salam, tetapi dia nggak punya kepala, jangan diberikan. Itu mungkin yang datang itu bukan manusia, mungkin juga datang itu namanya makhluk halus. Maka taubaya, orang yang tidak mengerjakan sholat itu taubaya seperti orang yang nggak punya kepala. Kaum muslimin, sholat Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, inni ja'ilum fil ardi khalifah. Kita ini semuanya adalah menjadi pemimpin. Kalau dulunya yang pertama pemimpin dunia adalah Rasulullah SAW. Dia menjadi pemimpin selama 23 tahun. Sehingga umat Islam ini berjaya seluruh dunia. Sehingga umat Islam ini mencapai kejayaan. Sehingga kalau kita berpegang teguh kepada apa yang disampaikan, apa yang disunnahkan oleh Rasul, maka kita akan selamat dunia dan akhirat. Kata Rasul dalam hadis, man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru miyati syahid. Barang siapa berpegang teguh kepada sunnahku, kata Rasul, di zaman rusaknya umat. Hari ini kita lihat umat sudah lalai. Hari ini kita lihat umat senantiasa namanya dalam keadaan sibuk mengejar dunia. Kadang-kadang lupa ibadah. Padahal dia tahu bahwasanya dunia itu sebatas keperluan. Sedangkan tujuan kita semuanya adalah yaitu kehidupan di alam akhirat. Dan kalau di saat ini kita berpegang teguh, mampu menghidupkan sunnah baginda Rasul, maka diberi baginya pahala 100 mati syahid. Allah berikan kepada kita pahala mati syahid. Yang namanya pahala mati syahid itu udah dijamin Allah masuk surga kalau orang mati syahid. Kadang-kadang orang bertanya, apa itu sunnah? Sunnah itu artinya segala perbuatan yang dicontoh oleh Rasulullah. Misalnya, contohnya kan sunnah itu mengucapkan salam, sunnah Nabi. Hari ini kadang-kadang kita malu mengucapkan salam. Malu mengucapkan salam karena kita tidak tahu mungkin fadilah atau keuntungannya. Padahal kalau kita ucapkan assalamualaikum, itu Allah berikan kebaikan kepada kita 20 kebaikan. Kalau kita baca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allah berikan kepada kita 30 kebaikan. Tapi mungkin kita kadang-kadang walaupun tahu tapi kadang-kadang merasa enggan mengucapkannya. Kaum muslimin salat Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hidup di dunia ini adalah amal ma'ruf nahi mungkar. Artinya tugas kita ini mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Dan kalau ini kita lakukan, maka kita digelar menjadi khair ummah, sebaik-baik umat. Bagaimana kita dengar umat Nabi Nuh alaihissalam itu kan umurnya panjang. Dia mendakwahkan agama selama 950 tahun. Lama. 950 tahun laila wan nahar. Siang dan malam gak berhenti mengajak umat. Bagaimana supaya umat ini taat kepada Allah. Disampaikan. Tetapi walaupun selama itu yang cuma ikut Nabi Nuh alaihissalam lebih kurang 83 orang. Bayangkan lamanya itu. Tetapi tidak disebutkan bahwasanya umat Nabi Nuh alaihissalam itu adalah umat yang terbaik. Tidak. Tetapi umat Rasulullah SAW, kita ini disebut dengan khairu ummah, sebaik-baik umat. Kenapa kita disebut sebaik umat? Karena kita itu punya tugas. Tugas kita adalah amal ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Dalam Al-Quran Allah SWT telah firmankan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, kata Allah.
Kalian adalah sebaik-baik umat, kata Allah. Dilahirkan untuk manusia, mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan kalian beriman kepada Allah. Maka oleh karena itu, segala amal ibadah yang kita lakukan nilai besar. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah SAW, barang siapa membaca selepas sholat 3 kali dibaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ahadan somadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dibaca selepas sholat 3 kali, maka itu pahalanya 2 juta kebaikan. Luar biasa. Ini luar biasa Allah berikan kepada umat Rasulullah SAW, yang namanya keuntungan amal ibadah itu sangat besar. Kaum muslimin salat Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, selagi Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita, tentunya tugas kita adalah saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, kata Allah. Berilah peringatan. Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang beriman. Kapan diingatkan? Selama hidup kita diingatkan, sampai kita meninggal. Bukan 1 hari, bukan 1 bulan, bukan 1 tahun. Kita ingatkan dia sampai akhir hayat kita, kita ingatkan saudara kita. Karena kita ini adalah, artinya umat Rasulullah ini artinya saling ingat mengingatkan. Kenapa? Karena kita yang nama manusia ini sifat daripada sifat khilaf dan lupa. Maka perlu diingatkan, bukan mengajari, tapi mengingatkan. Kalau kita ingatkan saudara kita, mungkin dia lupa, tentunya saudara kita tidak akan tersinggung. Kaum muslimin salat Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, selagi Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita, mari kita senantiasa memperbanyak ibadah kita kepada Allah. Mari kita senantiasa yaitu menyediakan bekal kita, amal ibadah kita ini untuk kehidupan di alam akhirat. Karena kita yakin semuanya kita akan balik kepada Allah. Walaupun apa saja profesi kita, walaupun apa saja jabatan kita, yaitu hanya sebatas 60-70 tahun. Setelah itu semuanya akan kembali kepada Allah dan akan bertanggungjawab segala amal ibadah yang pernah kita lakukan selama hidup di dunia ini. Maka oleh karena itu, tentunya yang pertama, kita itu artinya senantiasa memperbanyak amal ibadah kita. Kemudian yang kedua, itu senantiasa kita itu menjadi pemimpin. Yang paling kecil pemimpin dalam rumah tangga kita. Kemudian kita senantiasa bagaimana saling ingat mengingatkan, amal ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Mudah-mudahan hidup kita dalam beriman, dan walaupun nanti kita kembali kepada Allah, insyaallah kita kembali dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'anikum bima fihi minal ayati wadzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.